morning, everybody. Berkat dan rahmatnya selalu baru setiap pagi buat kita yang percaya. Amin. Kasih salam dulu kiri kanannya, katakan hari ini baru berkatnya bagi. Haleluya. Kalau ada PowerPoint saya pasti suka. Judul firman Tuhan PowerPoint. Soalnya itu bersaudara. Judul firman Tuhan pagi ini adalah komunitas yang berdampak oleh Roh Kudus. Katakan sama-sama. Baru 2 orang. Ya. Saudara, sudah lama yel-yel kita tidak dikumandangkan, dan masih ada yang baru pertama kali sehingga tidak mengerti. Saudara masih ingat? Oke, ready? Gereja Bethlehem Pemalang. Gitu doang? Yang berdiri cuma 1-2 orang. Bersama-sama saudara ya. Ketika saya mengucapkan Gereja Bethlehem Pemalang, Bapak Ibu Saudara berkata, grow, grow, grow. Haleluya. Praise the Lord. Gereja Bethlehem Pemalang. Grow, grow, grow. Haleluya. Begitu lah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Oke. Jesus Christ is Lord. Komunitas yang berdampak oleh Roh Kudus. Saudara, kita masih tetap ada di dalam the power of Holy Spirit. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, di Kisah Para Rasul kita sudah mempelajari pasal 1 sampai pasal yang selesai, pasal 28. Ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi saudara-saudara? Maka yang terjadi adalah yang pertama, lawatan Roh Kudus yang hebat terjadi. Haleluya. Ketika gereja ada lawatan Roh Kudus, maka gereja ada mukjizat. Ketika sebuah komunitas ada lawatan Roh Kudus, maka di komunitas itu pasti ada kekuatan. Amin. Ada sukacita, ada perwahyuan yang baru, ada terobosan. Itu yang terjadi di Kisah Para Rasul. Apa saudara yang pertama ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Cuman satu yang memperhatikan. Ketika Roh Kudus dicurahkan, apa yang terjadi? Lawatan Roh Kudus terjadi. Ketika lawatan Roh Kudus hadir, apa yang terjadi di sana? Miracle. Apa lagi? Ada pewahyuan, ada sukacita, apa lagi? Ada jawaban dalam doa, apa lagi? Kesembuhan. Di mana Allah hadir, di situ pasti ada perkara-perkara yang besar. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika Roh Kudus dicurahkan, yang terjadi adalah ledakan pertambahan jiwa yang luar biasa. Kalau di gereja ini ada lawatan Roh Kudus, maka jiwa-jiwa setiap hari Minggu akan datang dari utara, timur, dan selatan. Bukan hanya hari Minggu, saudara-saudara. Mungkin hari Senin akan ada ibadah, hari
hari Selasa ada ibadah, Rabu ada ibadah, sampai hari Minggu ada ibadah. Kenapa? Karena jiwa-jiwa berdatangan. Haleluya. Mungkinkah itu terjadi? Mungkin, saudara. Every time, every day, selalu ada ibadah. Karena terlalu banyak orang mencari Tuhan. Jadi ibadah Kristen tidak lagi hanya sekali hari Minggu, sekali seminggu, tetapi setiap. Amin. Ledakan pertambahan jiwa terjadi itu karena apa? Karena Roh Kudus dicurahkan. Amin. Ketika Roh Kudus dicurahkan, lalu Petrus berkhotbah, berapa orang yang percaya? 3.000 orang. Sesudah 3.000 orang bertobat, berhenti di situ nggak? Apa bertambah lagi nggak? Berapa lagi? Ketika Roh Kudus dicurahkan, kemudian 3.000 orang bertobat, dan mulai dari situ bukan hanya 3.000, tetapi mereka akan terus menginjil, dan terus bertambah, terus bertambah. Jadi bukan hanya 3.000 orang. Kalau 3.000 orang masing-masing bawa satu, berapa? Kalau 6.000 masing-masing bawa satu, berapa? Kalau 12.000 masing-masing bawa satu, berapa? Itu baru bawa satu. Bagaimana kalau bawa 5? Ledakan penuaian besar terjadi di akhir zaman. Yang ketiga, ketika Roh Kudus dicurahkan, maka terbentuk komunitas-komunitas yang kecil yang berdampak. Yang pertama tadi apa, saudara? Lawatan Roh Kudus terjadi dengan luar biasa. Yang kedua, pertambahan jiwa terjadi. Dan yang ketiga, terbentuk komunitas-komunitas kecil yang berdampak luar biasa. Apa itu? Kelompok-kelompok kecil. Komunitas kecil itu, komunitas yang berdampak itu berisi, di dalamnya ada pemuritan, di dalamnya ada perawatan, di dalamnya ada penggembalaan, di dalamnya ada pemeliharaan, di dalamnya ada penjangkauan. Jadi pemuritan itu ada di mana? Perawatan rohani jemaat ada di mana? Penggembalaan itu ada di mana? Pemeliharaan jemaat itu ada di mana? Penjangkauan ada di mana? Komunitas kecil. Terus gereja apa dong yang dikerjakan? Gereja adalah komunitas kecil dan besar. Amin. Gereja yang sesungguhnya adalah bukan berbicara tentang gedungnya, tetapi gereja yang sesungguhnya berbicara tentang hidup orang percaya. Amin. Apa ini? Ketika 3.000 orang bertobat, bukan berhenti di 3.000 orang, melainkan gerakan penginjilan terus terjadi. Ini yang menarik. Kalau yang 3.000 orang bertobat berhenti di situ, pasti kekristenan lenyap dari muka bumi. Tetapi faktanya
tidak berhenti di 3.000, mereka terus berlipat ganda, terus berkembang karena penginjilan terus terjadi sampai hari ini. Kekristenan tidak pernah bisa lenyap. Di mana yang 3.000 orang bertobat itu berkumpul? Di mana mereka dimuridkan? Di mana mereka dipelihara? Di mana mereka digembalakan? Di mana mereka dirawat? Mereka berkumpul bukan di gedung yang besar. Mereka dimuridkan bukan di gedung yang besar. Mereka tidak ibadah KKR di gedung besar. Mereka digembalakan bukan di gereja yang gedung yang besar. Mereka dirawat bukan di gedung yang mewah dan besar. Tetapi mereka bergerak di komunitas kecil. Amin. Selama ini kita benar apa keliru? Benar, tapi sedikit keliru. Ya. Nah, kita lanjut. Siapa gembala sidang mereka? 3.000 orang itu siapa gembalanya? Dan pertambahan terus bertambah-tambah. Siapa gembalanya? Gereja mula-mula itu tidak fokus kepada satu pemimpin besar, tetapi fokusnya kepada satu pemimpin kelompok kecil di rumah di mana mereka berkumpul. Amin. Kalau gereja yang hari ini di sini gembala sidangnya satu dan fokusnya kalau hanya kepada satu pemimpin, maka semua dikerjakan oleh satu orang. Kalau jemaatnya 5 orang, saya masih bisa ngurusin. Tapi kalau jemaatnya bertambah ratusan, bertambah lagi 200, 300, 500, 1000, apa yang terjadi? Pendetanya pasti mati muda, nggak sanggup. Itu yang dilakukan oleh si Musa, memimpin bangsa Israel yang ribuan orang. Musa seorang diri. Makanya Musa itu kewalahan, dia stres. Aduh, dia ingat jemaat ini berantem dengan ini, jemaat yang ini hutang uang ke sini, jemaat ini aduh pusing. Lalu Musa itu pergi kepada siapa? Mertuanya. Dia curhat sama mertuanya. Lalu mertuanya bilang apa? Oh, gini aja Musa, kalau kamu ngurusin itu kamu cepat mati muda, nanti kamu gak sanggup. Bikin kelompok-kelompok kecil. Pilih pemimpin-pemimpin untuk kelompok 50 orang, kelompok 10 orang, kelompok sekian orang. Udah, nanti berjalan semua terlayani. Tidak ada satu di antara mereka yang terabaikan. Kemudian Musa berkata, yes, terima kasih Pak mertua yang baik. Dan itu dilakukannya, dan penggembalaan bangsa Israel bisa berjalan dengan luar biasa. Amin. Gereja yang benar hari-hari ini adalah gereja yang seperti itu. Bukan gereja yang fokus kepada apa namanya, ibadah raya. Ibadah raya itu hanya sekali seminggu, saudara-saudara. Kalau saudara sakit di rumah, apa saudara ditolong dalam ibadah raya? Ibadah raya itu sifatnya merayakan. Tetapi kehidupan sehari-hari kan tidak di ibadah raya. Haleluya. Jadi saudara,
mulai hari ini ke depan, kita akan bergerak mengikuti pola yang ada di Kisah Para Rasul. Amin. Kita akan back to Bible. Dan tema khotbah hari ini ke depan adalah komunitas yang berdampak. WL yang berdiri di sini coba pikirkan tentang lagu sesuai tema itu supaya sedikit nyambung. Amin. Dan kata-katanya sedikit arahkan supaya sedikit nyambung. Amin. Dan ke depan, saudara-saudara, gini, kalau kita memakai pola yang lama yang sekarang ini kita lakukan, kita akan lambat mengalami pertumbuhan. Kenapa? Jemaatnya nggak ikut KKA, anak-anak muda nggak ikut KKA, ada yang nggak tertarik dengan KKA. Gereja mula-mula kehidupannya ada di dalam KKA. Kalau saudara pergi ke gereja-gereja besar di Indonesia, GPCC, apalagi, saudara, orang yang bisa tampil di mimbar itu dimulai seleksi dari konser. Tidak mungkin orang bisa naik ke sini kalau dia tidak taat di konser. Penggembalaan gereja besar ada di konser. Tidak mungkin orang kenal di dalam ibadah raya tanpa prosesnya dari bawah kemudian naik ke atas. Keren kan? Konseling pernikahan ada di mana? Konser. Bukan di gereja. Bukan lagi gembala sidang yang ngurusin. Kan? Kalau gembala sidang bayangkan ribuan jemaat, gembala sidang yang ngurusin ribuan. Pasti kewalahan dan jemaat pasti kocar-kacir. Tapi dengan adanya kelompok-kelompok sel, semua ini berjalan dengan baik. Amin. Saudara siap untuk move on? Haleluya. Yes. Buka hati saudara ya. Hari ini ke depan, saudara, saya mau, ini bukan sekedar khotbah yang biasa yang kita dengar, oh gitu. No. Ini adalah khotbah yang kita akan ikuti bersama-sama dan kita akan bergerak bersama-sama. Dan di dalam KKA, saya berharap kita tidak lagi bagaimana apa yang kau dapat dari khotbah kemarin. No, coba pikirkan sebuah pertanyaan. Bagaimana pendapatmu tentang konser yang disampaikan di sana? Kira-kira apa yang terjadi kalau gereja kita melakukan itu? Sedikit pertanyaan yang membuat orang itu move on. Haleluya. Masih bersama dengan saya? Yes. Oke, lanjut. Gereja sel berbeda dengan gereja dengan sel. Apa bedanya? Gereja sel berbeda dengan gereja dengan sel. Kisah Para Rasul, mereka adalah gereja sel, bukan gereja dengan sel. Jangan mainin di situ. Hari-hari ini gereja kita adalah gereja dengan sel. Amin. Coba perhatikan. Saudara harus ngerti ini. Nanti selesai khotbah atau di KKA ditanya,
Apa bedanya gereja sel dengan sel? Saudara harus bisa menjelaskan. Gereja sel itu yang di Kisah Para Rasul, semua kehidupan ada di sel. Amin. Penggembalaan ada di dalam sel, perawatan ada di dalam sel, penjangkauan ada di dalam komsel. Semua berfokus kepada komunitas kecil. Kalau gereja dengan sel, yaitu gereja kemudian dilengkapi dengan selnya. Cirinya berfokus kepada satu orang, pemimpin, gembala sidang. Kehidupan ada di kegiatan besar, ibadah raya. Bisa enggak ibadah raya datang 1000 orang? Tapi sesudah itu pendetanya tidak kenal satu pun dari 1000 itu. Ada yang mati, stroke, gak ada yang ngurusin. Itu. Gembala susah mengenal domba-dombanya. Dan saya yakin gereja yang sampai jemaatnya ribuan, gembala sidangnya kira-kira kenal semua nggak yang ribuan itu? Ayo saudara pikirkan. Gembala sidangnya kenal nggak yang ribuan itu jemaat? Nggak kenal. Kan gembala harus mengenal domba-dombanya. Salah nggak itu? Itu perlunya manajemen. Kalau dari ribuan, tugasnya pemimpin yang paling atas adalah memperlengkapi gembala di bawahnya, gembala komsel. Kalau semakin besar, pemimpin gembala sidang, kemudian di bawahnya ada gembala wilayah. Kemudian di bawah wilayah ada gembala komsel. Kalau enggak, sembraut. Jadi gembala sidang tugasnya memperlengkapi di sini. Tugasnya ini memperlengkapi di sini. Amin. Itu kalau sudah di level gereja yang sah. Tapi kan kita kan masih kecil, Pak. Enggak usah ngomongin hal-hal yang besar. Kita nggak mungkin bisa naik ke yang besar kalau takaran yang engkau pakai dari sekarang takaran yang kecil. Amin. Tapi kalau takaran yang pakai sekarang takaran yang besar, itu membuat kapasitas kita besar, sehingga ketika dipercayakan yang besar, kita tidak lagi perlu untuk merubah banyak hal, tinggal jalan saja. Amin. Kalau gedung kita besar, banyak orang datang, kita kan tidak perlu khawatir. Tapi kalau gedung kita kecil, orang datang penuh, kita mesti aduh, mau kemana ini gitu. Kenapa? Karena kita sedang menyediakan takaran ukuran yang kecil. Tapi kalau dari bawah kita sudah menyiapkan ukuran yang besar, udah tugas kita fokus kepada sini, mengisi. Berapa banyak pun Tuhan kirim, kita selalu berkata, yes, terus. Gereja dengan sel, kehidupan ada di kegiatan-kegiatan yang besar. Kalau tiba-tiba COVID datang, Corona datang, apa yang terjadi?
Kegiatan yang besar bubar. Tidak boleh ibadah. Terus gimana? Iman jemaat yang biasanya bergantung kepada perkumpulan besar, imannya langsung ciut dan mati. Tetapi gereja sel yang hidupnya di sel, ketika corona datang, mereka tetap hidup dan tetap beraktivitas. Amin. Gereja mula-mula adalah gereja sel. Amin. Pak, kok gak ada ayatnya? Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Kita buka Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang 40. Cara hidup jemaat yang pertama 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Haleluya. Saudara, komunitas kecil yang berdampak tanpa batas adalah kelompok sel. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Saudara, saya mau mengajak kita pejamkan mata. Semua pejamkan mata saudara. Dan saudara coba renungkan kembali kebenaran ini. Coba renungkan gereja sel yang ada di Kisah Para Rasul, dan bayangkan gereja kita hari ini sedang berpindah ke pola yang di Kisah Para Rasul. Komunitas kecil yang dimulai dari 2-3 orang berkumpul. Mereka sharing firman Tuhan, mereka saling mendoakan, mereka saling memperhatikan, mereka saling peduli satu dengan yang lain, mereka bergerak untuk menjangkau sekitarnya. Kelompok kecil yang ada pemimpinnya, yang ada yang menggerakkannya, dan mereka sehati untuk bergerak. Bukan lagi komunitas yang jumlahnya banyak, yang makan bersama, kemudian nyanyi bersama seperti ibadah minggu. Bukan lagi seperti itu. Tidak lagi bergantung kepada banyaknya orang. Komunitas kecil itu komunitas yang jumlahnya hanya beberapa orang. Di situ ada kehidupan, di situ ada hadirat Tuhan, di situ ada mukjizat, di situ ada solusi dalam setiap masalah. Saat kita pejamkan mata, sekarang pikirkan tentang kota kita. Bayangkan di selatan, ke arah Langgerong sana. Bayangkan ke arah timur, ke arah Pak Erwin sana, ke arah Wasi. Bayangkan ke arah utara. Bayangkan ke arah barat. Bayangkan di tengah kota.
kota dan masuk ke desa-desa dan muncul komunitas-komunitas. Bayangkan juga, engkau tidak lagi pasif. Yang selama ini saudara tidak pernah datang di KKA. Bayangkan itu tidak ada lagi. Semua jemaat bergeraknya di dalam Komsel. Tidak ada lagi jemaat yang berkata, saya tidak butuh Komsel, sebab pemeliharaanmu ada di Komsel. Pelayanan untukmu ada di Komsel. Jangan keraskan hati. Ikuti pergerakan Tuhan yang sedang terjadi. Tuhan sedang membawa gereja kita untuk semakin besar. Itu sebabnya kita harus menyiapkan pola yang baru. Dan saudara dan saya harus siap bergerak bersama-sama, mengikuti. Kalau tidak, engkau akan tertinggal. Engkau akan ketinggalan, berkatnya ketinggalan. Banyak hal engkau akan dilewatkan karena banyak orang sedang membuka dirinya. Jangan engkau hanya jadi penonton dan orang lain semakin berdatangan masuk di perahu ini. Perahu ini sedang berjalan ke depan dan sedang berjalan ke tengah lautan, menyeberang ke tanah perjanjian. Kalau engkau tidak segera ambil bagian, engkau akan tertinggal di daratan, sementara perahu pergerakan kita terus berjalan menuju perjanjian. Haleluya. Kita datang kepada Dia. Haleluya. Ku mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau seperti-Mu,